Spontan ukui kan. Batin. Ya udah basket. Oh, takutnya dosenmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Madian Ramadan selaku mahasiswa seperti kawan-kawan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Arwani Saputra selaku mahasiswa sebagai rekan-rekan dari kelompok 7. Nama saya Manda Amelia Putri dari Prodi Ilmu Pemerintahan sebagai rekan-rekan sini. Kita masuk topik. Selamat datang teman-teman di podcast kita hari ini yang akan membahas topik yang sangat penting, yaitu partisipasi politik. Sebelumnya terima kasih untuk narasumber kita kemarin yang berkenan hadir hari ini. Tentunya partisipasi politik adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang seringkali terabaikan. Namun sangat penting bagi kesejahteraan kita. Untuk itu kita akan membahas tentang pentingnya partisipasi politik bagi masyarakat. Kita langsung masuk ke topik ya, Kak? Boleh silakan. Sebelumnya kan banyak tentang pendapat Kak, mengapa partisipasi politik itu penting bagi masyarakat? Oke, baik. Kenapa partisipasi politik itu penting? Kalau kita berbicara kehidupan berbangsa dan bernegara, kita pasti mengikuti daripada konstitusi di dalam suatu negara. Artinya syarat berdirinya suatu negara adalah ada wilayahnya, ada kemudian masyarakatnya. Yang ketiga itu ada pengakuan dari dunia internasional. Nah, ketika suatu negara itu sudah ada tiga unsur tersebut, kemudian masyarakat ini majemuk, sehingga satu dan lain hal itu berbeda pandangan. Untuk kemudian mereka dapat dipersatukan atau kemudian mencegah tindakan-tindakan yang sifatnya chaos karena akibat perbedaan suatu pandangan dan semacamnya, maka diperlukan namanya suatu hukum sebagai landasan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Nah, politik itu adalah partisipasinya itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita menghasilkan produk hukum itu terbentuk dari partisipasi politik sebenarnya. Artinya misalnya kita berlima, kita bikin negara nih. Kita berempat, kita menyepakati, kita mau mengatur tentang kehidupan tentang apa? Tentang misalnya identitas kita sebagai suatu bangsa. Kemudian kita merumuskan. Nah, ketika di dalam proses perumusan itu ada politik, partisipasi politik, sehingga kita menghasilkan suatu hukum. Nah, hukum inilah yang kemudian juga akan mengatur tingkah laku, pola dan kehidupan dari masyarakatnya, yang otomatis hak-hak politik serta kewajiban dan semacamnya itu juga diatur di dalam hukum. Maka saya boleh katakan partisipasi politik itu sangat penting dan memang harus ada untuk di dalam keterlibatan dalam proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti itu mungkin Partisipasi masyarakat di negara itu sangat penting, apalagi partisipasi politiknya, karena dengan adanya hukum dan adanya politik itu berarti negara itu membutuhkan partisipasi masyarakat. Kalau Kak Ajis gimana nih? Kalau menurut saya itu partisipasi politik itu penting karena ia memungkinkan masyarakat untuk memiliki suara dalam proses pembuatan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah,
serta menciptakan dialog yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Terus aku juga ada pertanyaan, bagaimana cara terbaik untuk memperoleh informasi politik? Cara terbaik untuk memperoleh informasi politik adalah ada simbiosis yang terjadi antara masyarakat sipil dengan pemerintah, dalam hal ini penyelenggara di negara. Pemerintah sebagai suatu institusi yang kemudian diberikan amanat oleh masyarakat untuk menjalankan roda birokrasi dan pemerintahan, kemudian mereka harus memberikan informasi dengan leluasa kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah transparansi, akuntabilitas. Artinya akuntabilitas adalah bertanggung jawab. Pemerintah dalam ini sebagai penyelenggara baik kebijakan, pelaksana kebijakan dan semacamnya itu, mereka itu diberikan amanat oleh kita, oleh masyarakat, untuk berada di kursi birokrasi tersebut. Sehingga setiap kebijakan dan program-program mereka haruslah kemudian itu dapat ditanggungjawabkan, artinya diselesaikan sesuai dengan tujuan mereka. Dan mereka juga harus transparansi, keterbukaan terhadap kita. Artinya misalnya baik program, kebijakan, tindak tanduknya, keputusannya sebagai institusi, itu kemudian masyarakat harus mengetahui, untuk kemudian masyarakat bisa menjadi suatu wisdom, penyeimbang itu. Kira-kira apakah kebijakannya tepat sasaran, atau kemudian melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya. Itulah yang kemudian pemerintah itu harus menjalankan hal tersebut sebagai penyelenggara. Dan dari pihak masyarakat sipil, masyarakat itu haruslah tidak kemudian apolitik, atau mereka tidak peduli atau apatis terhadap politik. Kenapa? Ya tadi saya bilang bahwa setiap keputusan politik atau kebijakan dalam hal ini mempengaruhi segala roda kehidupan, baik ekonomi, sosial, sampai budaya dan lainnya. Sehingga masyarakat itu perlulah kemudian mereka mengetahui segala perkembangan yang ada. Mereka memilih, contoh kayak kita memilih anggota dewan kita menyalurkan aspirasi hak politik kita untuk dewan tertentu. Ketika dia terpilih, dia bertanggung jawab terhadap masyarakat, terhadap misalnya dia jadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, berarti dia bertanggung jawab terhadap segala kebijakan yang ada di fungsi legislatif yang ada untuk kemaslahatan masyarakat DKI Jakarta. Makanya kita sebagai masyarakat perlulah kemudian meminta pertanggungjawaban, menuntut dan meminta keterbukaan daripada para pemerintah dalam hal ini sebagai bentuk kita bisa menjadi penyeimbang, seperti itu. Untuk komandan nih, apa nih untuk memperoleh informasi politik adalah melakukan riset, membaca berita dari berbagai sumber yang terpercaya dan menghubungi para ahli politik atau pakar. Jadi menurutku cara terbaik untuk memperoleh informasi politik adalah melakukan riset, membaca berita dari sumber yang terpercaya dan menghubungi para ahli politik atau kandidat langsung untuk informasi yang lebih spesifik. Dari transparansi pihak politik dan masyarakat, kita juga menjadi kita tadi ya. Terus juga bagaimana masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan publik. Masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan. Oke, baik. Masyarakat apakah kemudian dapat mempengaruhi kebijakan publik? Itu sudah pasti. Karena kita ini adalah Indonesia, ini adalah negara kedaulatan rakyat atau kemudian demokrasi, yang kemudian kita juga menurut Profesor Jimli Asidik kita adalah negara demokrasi, negara yang artinya supremasi hukum, kita menjunjung tinggi hukum. Lalu saya teringat satu diktum hukum yang kurang lebih
Salutopolis Suprema Lex Extreme, yang artinya berbunyinya kesejahteraan rakyat itu berada di atas hukum. Artinya seperti ini, ketika pemerintah di dalam hal ini melaksanakan suatu kebijakan ataupun menghasilkan suatu produk hukum perundang-undangan yang ternyata di dalam implementasinya itu ternyata banyak merugikan pihak yang masyarakat dalamnya nih, kayak misalnya yang kemarin ramai itu tentang undang omnibus law sebagai bentuk perampingan terhadap perundang-undangan tentang yang berhubungan dengan serikat pekerja, kehidupan para pekerja dengan investor dan semacamnya, yang ternyata banyak mengundang namanya itu konfrontasi dan juga bentuk kontra dibanding masyarakat, sampai akhirnya sempat terjadi gerakan sosial masyarakat untuk atau demonstrasi. Nah, itulah yang kemudian mestinya dalam artian ketika dirasa suatu produk perundang-undangan itu ternyata tidak bisa di dalam pengimplementasinya tidak bisa menghasilkan suatu output yang bermanfaat bagi masyarakat, perlulah kemudian itu dikaji ulang, atau kemudian masyarakat bisa menuntut agar kemudian pemerintah mengganti atau merubah daripada perundang-undangan tersebut, sehingga di dalam hal ini partisipasi masyarakat itu bisa merubah segala kebijakan. Maka tidak hanya kebijakan sebenarnya, kita bisa merubah sistem daripada pemerintahan yang ada. Sebagai bentuk kita pernah terjadi bentuk reformasi dan semacamnya, itu ada partisipasi masyarakat. Nah, itu yang kemudian kita boleh katakan bahwa di dalam negara demokrasi masyarakat menjadi poin tertinggi karena dia memiliki kedaulatan, artinya masyarakatlah yang sebagai tuannya sebenarnya. Sesungguhnya masyarakat tuan dan masyarakat bisa menggugat melalui berbagai asas sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Seperti itu. Tapi politik sendiri itu bukan hanya rakyat, parlemen atau negara itu juga masyarakatnya. Kalau untuk Kak Ajis gimana? Kalau menurut saya, masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan publik dengan menghubungi para ahli politik, yaitu untuk mengikuti atau berkomentar perkembangan politik serta menjadi bagian dari gerakan publik atau yang dikatakan seperti Kamai tadi, masyarakat berhak atau untuk berdemonstrasi atau argumentasi kepada pemerintah dan memiliki tujuan yang sama. Oke, jadi kalau misalkan ada hal yang diinginkan pemerintah, diinginkan masyarakat berhak untuk mendemonstrasikan. Iya. Kalau Anda gimana nih? Kalau misalkan ada setuju sama kebijakan dari pemerintah, kita boleh berdemonstrasi. Karena baik lagi kalau di tingkat kedaulatan yang tadi dipilih rakyat. Tapi kalian setuju dengan apa yang dibahas kemarin? Itu juga apa cara untuk mengembangkan keterampilan partisipasi politik? Mungkin untuk bagi masyarakat yang sebelumnya merupakan politik, masyarakat yang sebelumnya nggak peduli akan politik dan lebih memperhatikan kesejahteraan mereka aja tuh gimana nih? Ada berbagai cara untuk kemudian meningkatkan kesadaran politik terlebih dahulu. Yang jarang ditemui adalah, kalau saya boleh sampaikan, ada beberapa unsur. Pertama adalah kurangnya pendidikan politik di masyarakat. Banyak masyarakat hari ini hanya menjadi komoditi politik, artinya mereka hanya menjadi sesuatu yang, ayo kamu milih saya sebagai lumbung suara, tapi mereka tidak diberikan pendidikan pengetahuan untuk apa mereka menjadi partisipasi politik. Hal ini yang kemudian sampai sejauh ini di Indonesia kita tidak pernah menyentuh pada angka 90% partisipasi politik masyarakat di dalam pemilu. Walaupun di 2019 kemarin itu kan sudah panas-panasnya, tapi syukurnya ada peningkatan walaupun memang belum nyampe pada angka 90%, mau dikoreksi kalau salah. Yang kedua adalah ya seperti tadi saya bilang, masyarakat hanya menjadi komoditi politik, sehingga kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan itu hanya sifatnya transaksional. Jadi masyarakat dalam halnya rakyat, hanya mereka nih karena mereka kekurangan pendidikan politik, seolah-olah mereka ya sudah, kamu butuh suara saya, kamu ada berapa, kamu bisa ngasih berapa, kamu bisa ngasih apa. Inilah yang kemudian menjadi jangan kaget ketika nanti parlemen atau eksekutif kita atau legislator kita kemudian diisi oleh orang-orang yang tidak berkompetensi, tapi mereka punya kekayaan yang mumpuni untuk kemudian membeli suara-suara masyarakat. Yang kedua adalah ada namanya fatsun politik atau etika politik.
Artinya ketika saya atau kita nanti menjadi seorang calon legislatif atau semacamnya, kita kemudian terjun ke masyarakat, meminta dukungan kepada mereka, kita harus kemudian menggunakan etika. Etikanya adalah kita harus kemudian membawa suatu visi misi. Kita harus dua hal. Saya bilang ini adalah suatu bentuk direct message. Direct message-nya adalah seorang caleg atau seorang politisi, dia harus mengedukasi terhadap masyarakat. Apa kemudian alasan dia terjun politik? Apa alasan dia harus dipilih? Apa kemudian visi dan misi yang akan dibawa kepada itu? Selain itu dia juga harus menerima. Dia harus menerima segala bentuk approach pendekatan yang ada di masyarakat. Kayak misalnya masyarakat kan pasti akan, wah di daerah saya permasalahan ini itu. Dia seperti belanja masalah di masyarakat gitu. Nah inilah yang kemudian ada fatsun. Jadi saya meminta suara kalian, tapi saya juga harus menampung aspirasi teman-teman gitu. Nah hal ini tidak terjadi, karena lagi-lagi seperti itu, pendidikan politik tidak ada, seorang caleg yang kemudian saya boleh katakan banyak caleg-caleg atau para anggota eksekutif sekalipun, mereka tidak mempelajari pendidikan politik, sehingga ya jangan kaget ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka juga tidak mengerti harus mengedukasi masyarakat seperti apa, sehingga masyarakat yang dia tahu ya pragmatis saja, kamu datang bawa apa ya. Maka inilah yang kemudian menjadi suatu permasalahan yang terjadi di Indonesia, masih sering terjadi seperti itu. Nah, kurangnya sosialisasi, kurangnya itu, dan juga kita juga punya lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan memang harus dimaksimalkan ya, karena memang lagi-lagi ketika menyelenggarakan kayak pendidikan politik itu ya kalau yang mau aja bahasanya, karena kayak kita di mahasiswa pun jarang sekali ada namanya pendidikan politik seperti itu. Terus juga tadi kan tadi menanyakan sebenarnya tuh warga bisa dibayar, pegangannya tuh bisa dibeli sahamnya oleh politik ya. Itu menurut kakak tuh gimana sih? Kakak setuju nggak dengan itu? Kalau setuju, saya rasa kalau kita berbicara idealisme ya, idealisme ini adalah demokrasi yang saat itu masyarakat memilih atas bentuk kesadaran nurani mereka. Tapi, nah itu kekurangannya adalah masyarakat itu tidak tahu siapa yang menjadi calon-calon mereka. Contoh gini, kita di pemilu 2024 nanti ada 24 partai, yang dimana saya lupa anggapnya 24 partai. Satu partai itu menyumbang 10 orang untuk menjadi caleg. Berarti ada 240 calon dewan di dalam satu daerah pemilih, misalnya 3 kecamatan, Priok, Pademangan, dan Penjaringan. Apa kemudian masyarakat mengenali semuanya? Belum tentu. Atau ada bahasa seperti ini, saya nggak tahu dia siapa, tahu-tahu fotonya ada di mana-mana. Dia siapa? Saya kenal juga enggak, ketemu juga nggak pernah, turun ke masyarakat, atau minta suara kami. Hal inilah yang membuat keterbatasan informasi dari masyarakat tentang siapa calon-calon yang akan mereka pilih. Nah, oleh karena itulah, karena keterbatasan itu, akhirnya mereka tidak lagi mengedepankan nurani mereka, tidak mengedepankan lagi rasionalitas, tapi mereka mengedepankan keuntungan buat saya siapa, terus kira-kira apa manfaat yang saya bisa ambil dari kamu sebagai seorang caleg yang membutuhkan saya. Nah, kemudian itulah terjadi namanya transaksional, seperti tentang pemberian sembako atau pemberian uang sebagai bentuk money politik. Nah, itulah yang kemudian menjadi PR bersama. PR bersamanya adalah hari ini setahu saya KPU itu sudah membuat suatu laman portal website yang dimana setiap caleg kita biodatanya semacamnya itu ada terpampang. Tapi permasalahannya masyarakat itu juga tidak peduli karena mereka kurang partisipasi politik. Boro-boro mereka mencari informasi tentang siapa calegnya. Ibaratnya lihat baliho aja mereka kayak apa sih, nyampah kan gitu. Nah inilah yang kemudian seharusnya ke depan ada suatu bentuk tidak hanya sosialisasi. Yang kedua adalah caleg-caleg ini kemudian mereka harus diuji. Artinya diuji harus benar-benar turun kepada masyarakat untuk kemudian kita bisa ingin mendesak lah program-program apa yang bisa mereka sampaikan. Jadi ada pendekatan dialog ya seperti tadi di awal disampaikan. Seperti itu. Jadi kita sebagai masyarakat nggak selamanya hanya menerima apa yang dibawa baik itu sembako atau kita juga menerima dan mengetahui kebijakan mungkin ya kan. Kalau buat Kak Ajis gimana nih? Kak Ajis apa komennya dulu? Oke baik, Kak Manta boleh? Masyarakat dapat mempengaruhi
mengikuti dan berkomentar tentang perkembangan politik, terus juga jadi bagian dari gerakan politik. Berarti kita sebagai masyarakat juga jangan mau diem aja gitu ya terkait politik ini, kita juga harus ikut terlibat. Seperti apa sih itu politik, seperti apa gerakan kita yang akan kita sampaikan kepada politik kan? Kalau dari saya ya seperti Raman tadi disampaikan bahwa masyarakat itu harus lebih tahu tentang apa itu politik dan apa itu partai-partainya. Nah, kesalahan ini partai atau caleg dari partai tersebut dia tidak turun ke masyarakat sehingga masyarakat itu tidak ingin tahu atau tidak tahu menahu tentang kinerja dia, prospek kerja dia bagaimana, soalnya dari cara tersebut dia tidak turun ke masyarakat. Dari pribadi aku juga apa cara untuk mengembangkan keterampilan partisipasi politik? Oh ya. Kita tahu guys. Terus juga apa peran media sosial dalam promosi partisipasi politik? Karena kan zaman sekarang tuh siapa sih yang nggak ada media sosial dan media sosial kayak ada yang kerja di media, ada juga yang kayak mencari informasi di media. Terus kalau banyak juga nih konten-konten politik yang ada di media. Itu siapa gimana? Mengenai pengaruh media sosial ya untuk partisipasi politik, saya kemudian membaca dulu. Di Indonesia generasi kita tuh sudah menghadapi generasi milenial dan generasi Gen Z atau yang bisa disebutkan dari baby boomers, generasi X, generasi milenial, generasi Y sampai generasi. Nah, bahkan digadang-gadang di tahun 2030 ke atas 2036 itu ada kurang lebih 60-70% usia produktif dibanding usia non produktif. Yang di dalam hal ini anak muda akan mengalami surplus jumlah peningkatan yang seperti kita ini yang kemudian kita memiliki keunggulan sebagai Gen Z dan generasi milenial, yaitu kita lebih melek terhadap teknologi dibandingkan generasi sebelum daripada milenial dan Gen Z ini. Sehingga proses-proses kampanye, proses-proses untuk mendulang partisipasi politik itu kemudian bisa menggunakan sarana media sosial, tidak lagi sarana konvensional saja seperti baliho, brosur, banner dan semacamnya, tapi kita bisa melalui konten dan semacamnya melalui konten media sosial yang bisa kita lihat di ruang-ruang digital. Nah, kemudian ini boleh dikatakan adalah angin segar. Karena apa? Karena cost politik, cost kampanye, cost untuk pembiayaan sosialisasi edukasi terhadap masyarakat itu akan lebih terminimalisir. Karena masyarakat hanya perlu menggunakan internet dan gadget untuk kemudian mengakses segala informasi yang ada yang diberikan oleh publik gitu. Tetapi yang patut dihindari adalah setiap hal pasti ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya adalah negatifnya adalah ini akan menjadi suatu sarana bisa penyebaran hoax, bisa black campaign dan semacamnya. Dan ini yang kita lihat banyak terjadi di masyarakat, di dunia digital. Bahkan komentar-komentar ataupun segala bentuk-bentuk statement ataupun tindakan politik bahkan tidak mencerminkan suatu pendidikan politik yang baik gitu, atau etika yang baik gitu. Seperti mungkin banyak pejabat yang menggunakan statement-statement kontroversial atau komentar-komentar yang kemudian sifatnya menyerang secara personality ataupun terhadap subjek tertentu. Nah, inilah kemudian masih menjadi PR untuk perkembangan dinamika politik di Indonesia. Yang artinya media sosial adalah sarana yang tepat untuk mendukung partisipasi. Tetapi ini perlu diawasi, dan pengawasan itu tidak hanya bisa kita serahkan terhadap Menkominfo saja, tetapi kita sebagai ini adalah masyarakat sipil yang ikut berpartisipasi sebagai watchdog, sebagai penyimbang. Kita harus kemudian bisa mengartikulasikan, kemudian kita bisa memfilterisasi segala bentuk komentar ataupun konten-konten yang kiranya menjerumuskan kita pada bentuk-bentuk
kebencian, bentuk-bentuk untuk sesuatu yang sifatnya bikin chaos lah gitu. Nah, hal-hal ini harus kita cegah. Jadi saya bilang partisipasi dalam melalui sosial media itu meningkat karena nyatanya dari 2014 2019 pemilu itu terjadi peningkatan berapa juta masyarakat yang ikut berpartisipasi. Puncaknya di 2019 yang lalu di mana ada 90 juta laki-laki dan 91 sampai 92 juta perempuan yang ikut di dalam politik pemilu kemarin, yang berarti ada total 182 juta dengan waktu itu 270 juta. Artinya kan ini ada peningkatan gitu, dan ini juga harus kita akui itu karena dipengaruhi oleh kondisi media sosial yang sedang ramai waktu itu tentang pemilu yang ada. Dan oleh karena itulah hari ini kita menghadapi pemilu 2024 dan kita juga sudah melihat banyak partisipasi Gen Z dan milenial yang terlibat, baik kita sebagai berspekulasi, kemudian mereka memberikan pandangan mereka, dan inilah yang saya rasa partisipasi politik akan meningkat. Tetapi ingat, ini bisa menjadi pedang bermata dua, pisau bermata dua. Artinya seperti dikhawatirkan partisipasi meningkat tetapi membuat mereka ada kebencian atau kemudian mereka seperti memilih untuk apolitik, dan ini bisa sangat rawan lah di kalangan anak-anak milenial dan Gen Z seperti itu. Tapi pentingnya keseimbangan dan media sosial ya Kak ya. Meminimalisir konten-konten atau banknya Dari Kamanda aja dulu. Kamanda. Ya, media sosial itu penting sih bagi kita sekarang anak-anak muda, apalagi kan anak-anak muda sekarang banyak media sosial. Jadi penyebaran informasi politik di media sosial tuh ya bagus gitu. Tapi ya balik lagi kita harus bijak dalam menggunakan media sosial dalam berkomentar atau Sekarang kan juga beberapa itu di media sosial. betul. Sekarang kan juga ada nih artis yang menggunakan media sosial sebagai hal pakai like di Instagram, di TikTok, ataupun di konten-konten yang mereka ingin. Kakak tuh gimana? Yang sangat baik atau Menurut saya itu memang harus. Artinya para politisi ini mereka kan punya tujuannya adalah meningkatkan citra yang positif serta bagaimana mereka mendulang dukungan publik. Artinya mereka sebagai politisi dalam hal ini harus memenuhi masuk ke dalam budaya baru di tengah-tengah masyarakat, yang dimana hari ini Gen Z dan milenial itu mereka lebih sering menghabiskan waktunya untuk handphone digital kayak TikTok, Instagram, YouTube dan semacamnya. Artinya para politisi tidak lagi harus kemudian mereka berfokus pada cara-cara konvensional, tapi mereka bisa menaikkan personal branding mereka dengan ikut terlibat di dalam kebudayaan anak milenial atau Gen Z hari ini. Dan itu yang kemudian ya kita bisa melihat kondisinya secara real Gen Z dan milenial sekarang sudah mulai ikut terlibat dan berpartisipasi di dalam politik. desakan dan tekannya apa sih untuk generasi Gen Z yang umumnya tuh baru pertama kali ya ikut mencoblosan nanti di tanggal 14 Februari, ada apa desakan dan tekan untuk Gen Z? Kalau untuk Gen Z ataupun anak muda khususnya ya, untuk sebagai pemilih pemula kita harus menyadari bahwa politik itu tidak ada kawan dan lawannya abadi. Tidak, artinya semuanya itu dilihat secara bias. Karena kebias ini yang bisa kita lihat dari seorang politisi adalah tindak tanduk mereka. Lihatlah seorang calon pemimpin atau calon legislatif kita berdasarkan track record mereka. Kita boleh melihat bahwa pencitraan mereka bagus dan menarik, tapi kita harus juga tahu bibit-bibit dan bobot seorang para calon pemimpin kita, calon wakil kita, baik di parlemen ataupun di eksekutif, sehingga kita tidak menyanyikan satu suara kita hanya untuk itu. Saya boleh mengutip dari Franz Magnus Suseno yang mengatakan bahwa pemilu itu bukan untuk mencari pemimpin yang terbaik, tapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Maka dalam hal ini sebagai pemilih pemula, kita harus benar-benar mengetahui track record, kita harus tahu latar belakang daripada calon kita, dan jangan kita pilih hanya karena bentuk sentimen-sentimen personal, entah karena ketampanan, entah karena memang dia seorang milioner atau kemudian seorang influencer. Saya rasa tidak, kita jangan membiarkan kehidupan kita, generasi ke depan kita mau dibohongi dengan hal-hal seperti itu, sesuatu yang di depan yang baik tapi benar buruk. Tapi kita lihat orang yang memang secara bekerja, mereka benar-benar
timbul lah dari bawah untuk kemudian benar-benar berpartisipasi dalam masyarakat. Media sosial sudah mendukung kok untuk kita melihat tindak tanduk mereka, apa latar belakang mereka, background mereka. Ini sangat penting. Sangat pentingnya adalah jangan sampai milenial Gen Z hari ini mereka dibodohi dalam artian hanya apa yang bisa dilihat di dalam publikasi yang ada di dalam media sosial. Tetapi kita harus menjadi suatu generasi critical thinking. Gen Z lebih memahami teknologi. Pemahaman terhadap teknologi ini tidak menjadikan kita buta, beku, dan memilih diam atau menjadi imperium yang diam. Tapi kita harus justru dengan kita misalnya teknologi, kita bisa mencari segala bentuk informasi yang ada yang dibutuhkan. Kita bisa menelisik para calon-calon kita, sehingga kita harus timbul lebih kepada critical thinking. Kita harus menjadi problem solve. Kita harus juga menjadi educator terhadap kawan-kawan kita yang lain. Jangan sampai mereka terjebak di dalam dijebak di dalam permainan alur dinamika politik yang ada. Justru kita harus tampil sebagai bentuk pembeda. Dan harapan itu kan terhadap Gen Z. Kenapa para politisi mendekati kepada para Gen Z? Ya dengan harapan Gen Z ini bisa menjadi publik aspirator juga pada para politisi yang mencalonkan diri mereka, apa kira-kira kebijakan yang dibentukkan anak muda untuk mereka wakilkan di parlemen ataupun di eksekutif, seperti itu. Oke, baik. Terus juga kapan Kak Manda kalau Kak Aziz kan sebagai generasi Gen Z, apa nih tanggapan kalian tentang nanti di pemilihan nanti? Kalau tanggapan dari saya Kak, paling saya seperti Kak Mandi tadi katakan, saya harus lebih track record dari calon presiden dari ketiga itu, dan jangan melihat dari luarnya saja, tetapi dari apa kayak track recordnya dia dulu seperti apa. Jangan dilihat dari kayak dia tuh ganteng atau dia seorang milioner atau dia seorang ilmuwan atau pembisnis. Itu tidak menjamin untuk rakyat maju. Sebaiknya untuk generasi Gen Z ini jangan untuk memilih golput duluan, karena itu satu suara itu sangat berarti bagi calon-calon presiden. Nah, untuk generasi Gen Z ini kita harus mencoblos dari, kita lihat dari track record dari calon-calon presiden tersebut, dari paslon nomor 1, 2, dan 3. Nah, itu silakan hak mereka, tapi jangan golput. Satu suara itu sangat berharga bagi bangsa ini. Ya jadi kalau kita makanya intinya kita jangan golput, kita harus pokoknya harus gunakan suara hak ya sebagai pengendara. Itu sangat penting. Intinya jangan golput. Harapan Kak ke generasi Gen Z nanti gimana? Harapan saya sederhana, jangan mau dibodohi, tapi menjadilah tampil sebagai generasi pengkritisi. Yang kedua, jangan sia-siakan partisipasi politik, karena setiap partisipasi politik kita mempengaruhi kehidupan bangsa dan negara ke depan. Selain dari itu, jangan terpedaya dengan gimmick-gimmick politik, tapi kita juga harus kemudian bisa menjadi edukator yang baik bagi masyarakat dan lingkungan, terutama untuk kelompok-kelompok yang tidak bisa menjamah informasi dan teknologi yang ada. Dan selain itu, Gen Z adalah tumpuan bagi bangsa dan negara ke depan. Maka ketika kita tidak bisa mempercayakan hak politik kita terhadap calon yang dirasa kurang, maka kita tidak bisa berharap pada orang lain, maka kita harus berharap pada diri kita sendiri.
Artinya kita serahkan kembali kepada diri kita, kembali kepada naluri kita. Jangan mau kita dibodohi dengan transaksi-transaksi yang sifatnya material, tapi kita kedepankan bahwa 5 tahun dalam demokrasi ini, dalam pemilu ini adalah untuk menentukan nasib bangsa, dan nasib bangsa dipengaruhi oleh satu suara kita, dan itu sudah luar biasa. Seperti itu. Terima kasih Bapak atas kesempatannya atas topik kita kali ini. Aku juga maaf. Dan terima kasih atas kesempatan untuk berdiskusi tentang komunikasi politik. Semoga cerita ini dapat memberikan manfaat bagi para penonton dan menginspirasi mereka untuk lebih berpartisipasi dalam proses politik. Jangan lupa untuk partisipasi dalam pemilihan dan berdiskusi dengan orang lain tentang isu-isu yang menyangkut kita semua. Selamat menikmati hari yang akan datang dan terus menerus berpartisipasi dalam debat politik. Terima kasih kembali atas kesempatannya dan atas waktunya. Terima kasih sekali, dan juga untuk Anda, Kak Ajis, atas kesempatan kali ini. Boleh kita tutup? Terima kasih teman-teman. Udah. Ada. Jadi coba Coba. cek